Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini saya sowan ke Pak Paiman nyuwun pirsa di bab ke-7, yaitu tentang pengelolaan pariwisata. Nah, hari ini saya di rumahnya beliau, kita akan tanya-tanya bagaimana mengelola wisata dan suka dukanya wisata di desa itu seperti apa. Sehat, Pak? Alhamdulillah Mas, gimana Sehat. kabarnya Mas? Sehat. Nah, syukur alhamdulillah. Ya, Pak. Atas kunjungan Mas Agung, Nggih. perkenalkan nama saya Paiman, pengelola Kampung Wisata Ndangean, Nggih. Desa Gedangan, Kecamatan Cepoko, Kabupaten Boyolali. Eh, Sesuai pertanyaan Mas Agung tadi gimana Mas? Enak nggak sih Pak ngelola wisata di Dangian itu? Yo enak nggak enak Mas, karena apa? Selama ini kita mengelola berbasis mandiri gitu Mas, jadi dari segi apa itu belum ada keterlibatan, jadi semuanya itu dikerjakan sendiri, hasilnya buat sendiri, Mm-mm. terus kalau ada apa-apa ya sendiri gitu Mas. Jadi intinya ya serba sendiri gitu. Jadi ya nggak enak sebetulnya sih Nggak kan enak. gitu loh. Gini Pak, ini kan di Desa Dangian, Kelurahan Gedangan. Nah, kenapa memilih wisata? Kenapa nggak mboten milih pertanian atau nopo kayak apalagi kan mriki penghasil susu perah, susu asli, susu Ya, murni. Kenapa harus wisata? karena gini Mas, saya lihat di sini nih banyak sekali semacam apa ya, semacam kegiatan yang bisa dijual buat orang banyak Mas. Nggih. Contohnya satu nih, di sini kan eh, desa desa apa ya, desa pertanian dan peternakan. Nggih. Mayoritas ini kan boleh dikatakan kalau di Kampung Dengan sini Nggih. peternakan tuh hampir 70%. Tapi selama ini kan susunya cuma dijual ke KUD tersebut. Dan saya Mm-mm. tuh mencoba harga susu tuh biar naik di peternak tersebut itu loh Mas. Nggih. Contohnya gini, saya beli susu ke kalau peternak jual susu ke KUD kan harga udah udah segitu. Mm-mm. Tapi kalau saya yang beli buat orang banyak, contohnya buat mengadakan Event atau kegiatan. event kegiatan anak-anak TK, outbound itu loh Mas. Nggih. Outbound itu kan saya bisa membeli umpamanya 1 liter ke petani 1.000, saya bisa jual ke, maksudnya gini ya, kalau peternak menjual ke KUD kan 1.000, Mm-mm. tapi saya bisa membeli 2.000 per liter. Karena apa? Oh, Karena ya buat kegiatan wisata itu Mas nggih. gitu. Jadi secara tidak langsung kan peternak keangkat sedikit gitu Mas Nggih, gitu. harganya naik Harganya. sedikit. Tapi kenapa masyarakat mau, Pak, diajak buat ngurusi wisata? Buat wisata gitu. Ya karena mereka, saya, masyarakat, semuanya di sini tuh satu visi Mas. Jadi intinya ya kepengen memperkenalkan Dangan ke keluar gitu. Jadi Hmm, nggak cuma Dangan terkenal di Gedangan, nggak. nggih. Pengennya saya Dangan terkenal ya di Boyolali, Nggih. di Solo, di Nggih. Semarang kan gitu. Tujuannya itu. Oh, gitu. Mm-mm. Tapi dari sisi negatifnya, Pak, kita ngomong LR-in. Yeah. Gimana Mas teh tanggapan masyarakat itu awalnya gimana diajak membuat wisata itu? Ya, alhamdulillah Mas, semenjak diterapkan wisata, Nggih. eh, boleh dikatakan 70% tuh masyarakat menyupport Mas. Oh, Jadi support. langsung positif gitu loh Mas, langsung Langsung positif, positif. iya Nggih. langsung positif gitu Mas. Di mereka-mereka juga ternyata satu pemikiran, Nggih. kepengen memperkenalkan Dangan keluar gitu loh, keluar Oh, Boyolali kan gitu. nggih. Di- Tapi napa tidak ada kontrane? Lah, engko untungnya apa? Mending ngurusi Tegal, mending susuku tak dol ning KUD sing jelas atau pripun? Ya kalau pro kontra ada Mas, tapi kalau yang tidak pro tak tinggal Mas. Ya saya punya prinsip, yang saya ajak maju, ayo ayo bangun Desa. bangun desa, Nggih. bangun kampung, Nggih. yang nggak mau ya udah tak tinggal. Jadi Tapi mereka tuh hmm, mau ngubek-ngubek nggak bisa, orang ditinggal kok kan gitu. Jadi dicuekin bahasanya kan ngono loh Mas. dicuekin. Lu mau pola apa, orang saya nggak ini, ya terserah lu kan gitu. Yang penting orang yang mau ayo bangun bareng.
Oh, tapi nggih tetep enten sing ndak mau, Pak? Ada ya, ada sebagian ada kata-kata sumbang ya ada. Mhm. Apa ya bisa begini ada tapi nggak didengerin sama saya. Ya denger tapi nggak Enggak didengerin gitu loh. mboten direspon. Tidak mesti direspon. Oh, Wis ngomong apa terserah. Wak melu monggo ora ya ora apa-apa tapi aja ngutik-utik sing lagi mlaku prinsipe ngono. oh, ngoten. Nah, Hmm. UMKM yang diangkat pertama, Pak? Diangkat pertama wisata sini sebetulnya pertama nih Mas. Awalnya berdiri tuh Nggih, kita tuh bukan di UMKM ya. nggih. Awalnya tuh di tur apa ya? Tur kampung. Awalnya di anak-anak sekolah datang sini loh Mas. Jadi apa Oh, namanya itu? apa namanya, Pak ya? Outing kelas. Iya, outing kelas. Outing kelas awalnya di situ masuk outing kelas saya menawarkan satu peternakan, Nggih, kedua pertanian. nggih. Peternakan itu saya ngajarin anak-anak itu caranya ngasih makan ke sapi, terus Oh, caranya memerah susu. nggih, Setelah diperah, nggih. diolah bareng-bareng jadi yogurt, jadi tahu susu, jadi apa nanti hasilnya beliau yang bawa. Anak-anak tersebut itu Oh, loh, nggih, tak nggih, kasih nggih. itu. Yang kedua, kalau pertanian ya tak ajarin caranya merawat tanaman. Cara menanam umpamanya menanam lombok atau menanam sawi. Nggih. Tak ajarin caranya merawat, nanti umur berapa hari ini panen. Nanti se kan punya petak-petakan nih. Oh, petakan ini buat ditanemin. Mereka menanam, semuanya menanam semua. Nggih. Peserta outing menanam. Yang kedua memanen ya memanen. Hasil panen mereka bawa pulang kan gitu. Oh, berarti wisatanya awalnya cuma Iya, sesederhana sederhana itu. itu. Terus berkembangnya, Pak? Terus berkembang itu kita kok apa ya, masa mau kita kayak gini terus, jadi kita mengadakan waktu itu tahun 2018 kita mengadakan ada Hari Ketahanan Pangan Dunia itu loh Mas, Nggih. nasional. Kita mencoba mengangkat itu makanan makanan mbah-mbah kita waktu lagi zaman Oh, susah itu loh. nggih. Kan ada Zaman. gaplek, ada tiwul, ada tales singkong itu saya coba angkat lagi itu Mas. Mhm. Yang udah tenggelam saya angkat, singkong saya olah jadi ABCD, terus kayak tales diolah jadi apa aja gitu. Nah ternyata di hari itu pengunjung sangat ini antusias. Antusias. Nah, karena makanan ini makanan non kimia kan gitu. Jadi Nggih. mereka antusias, orang-orang sepuh pada datang semua. Ya akhirnya kita berkesinambungan. Jadi setiap minggu pahing saya mengadakan pasar dadakan itu. Pasar Tempo dulu ya, Pak Iya, ya? pasar Tempo dulu. Dan Yang dimaksud Tempo dulu niku kenapa nih, Pak? Apakah makanan nih, cara bertransaksi nih, napa nih? semuanya dari Tempo dulu Mas. Dari segi warung, bangunan itu kita ya sebisa mungkin ya Tempo dulu. Jadi Nggih. bangunan dari bambu, terus atapnya dari welit, apa itu genteng itu loh. Sekarang Nggih. diganti genteng, dulu dari welit. Terus cara penyajiannya pun kita nggak pakai plastik Mas. Jadi pakai Oh, daun nggih, ataupun kertas, tapi nggih. bukan kertas minyak ya. Nggak pakai itu. Jadi kita di sini tuh memang non plastik, semuanya pakai daun. Kalau Oh. kepepet-pepetnya daun habis boleh dipakai pakai kertas minyak kan gitu. Tapi memang memang aturannya tidak boleh pakai yang modern. Memang aturannya begitu. Jadi kalau ada anggota yang menyalahi aturan, makanan tak saya cabut, nggak dijual. Gitu. Tapi masyarakat juga tidak ada pro kontranya, Pak. Nggak ada Mas. Jadi sebelum mereka jual, kita ada tim tester Mas. Satu tester makanan, ini layak nggak dijual? Pakai pengawet nggak kan gitu. Kalau memang yang pakai pengawet ya nggak boleh dijual. Oh, Dan berarti kalau nggak layak juga nggak boleh dijual kan gitu. Oh, berarti memang makanan yang dijual itu benar-benar higienis, aman, Aman, dan benar-benar tempo dulu. betul. Terus caranya transaksi juga beda. Jadi uang di sini nggak berlaku. Maksudnya pengunjung kalau mau datang ke Ngatpaingan Nggih. beli makanan Tempo dulu itu harus menukar koin dulu. Satu koin? Satu koin 5.000, 50.000 dapat 10 koin. Oh, berarti maksudnya biar koin itu tetap kembali ke panitia lagi. Iya, nanti penjual nukar koin ke panitia.
Oh, tapi nanti hasil penjualan itu ada yang masuk ke kas atau memang full untuk masyarakat? Ada yang masuk kas, Mas. Jadi kita udah kesepakatan anggota sama pengurus, jadi 10% diambil buat kas, satu ya buat kita kalau ada ngapain kan nggak cuma pasar aja kan, nggak, pasti ada hiburannya. Itu kadang kala ya ada topeng ireng, ada gedruk, itu pasti, Mas. Terus ada sound, ada apa, kan biayanya yang ngambil dari situ saya. Kalau ada sisa ya buat kas, kalau nggak ada ya kadang-kala nomboi biasa kan. Karena mandiri banget. Nah, karena mandiri. Oh gitu. Nah, sejauh ini saya pernah lihat beberapa postingannya yang di KWD atau wisata Andangyan ini, ada turis yang mau dan bahkan nginep. Ya. Itu gimana ceritanya, Pak? Kalau turis itu kita kebetulan juga punya ya semacam agen, bukan agen gitu ya, tapi kita punya teman, emang dia tuh khusus apa ya, khusus menampung turis-turis dari luar. Jadi mereka juga dosennya Setipram, kita kerjasama. Jadi kalau memang ada turis mau menginap di sini, mau stay di sini, monggo kan gitu, Pak. Jadi setiap ngatpaingan saya usahakan ada turis datang itu, Mas. Turis datang mau 1, mau 2, monggo, nggak apa-apa kan gitu. Nanti stay di homestay sini kan gitu. Berarti di sini sudah ada homestay-nya, Pak? Ya alhamdulillah ada, Mas. Walaupun sederhana ada 2 titik. Ya ini yang dikatakan homestay bagi masyarakat sini itu seperti apa sih, Pak? Sebetulnya homestay bagi masyarakat sini sebagian awam, Mas. Nah, orang-orang tertentu saja yang tahu kan gitu. Ya tahunya homestay apa gitu. Mereka tuh yang belum biasa tuh takut, Mas. Wah, satu nggak biasa, Pak. Di rumah ada orang luar begini-begini, mereka merasa canggung kan gitu. Kalau kita kan udah biasa, ya biasa aja, kita menganggap mereka tuh keluarga. Ya makan bareng, ngopi bareng, setelah itu ngobrol bareng, ke kebun yo bareng gitu. Saya ajak kemana-mana. Saya memperkenalkan ke warga-warga sekitar sini kan gitu. Tapi dari itu tadi yang dikatakan homestay bagi masyarakat itu kenapa? Apakah tempat tidurnya atau kamar mandine napa? Ya kalau masyarakat sini ya gitu, Mas. Homestay pikiran mereka kan sama juga apa ya, penginapan. Memang penginapan, tapi kan berbasis bersama keluarga kan gitu. Mereka tuh takutnya apa? Mereka merasa belum layak, satu dari segi toilet kan, kadang-kadang mikir takutnya begini-begini kan, standarnya begini kan gitu. Terus dari kamar tidurnya kan gitu. Mereka sebetulnya sama kayak rumah itu sama. Namanya juga orang di kampung kan sama. Cuman tuan rumahnya itu berani enggak kan gitu, tampil kan gitu, cuek kan gitu. Kalau mereka tuh ya karena orang Jawa kan ya orang sopak kau heneng Mas kan gitu. Jadi mereka ya sebetulnya sama, rumah si A, B itu sama, ya kamarnya sama, standar lah orang kampung. Cuman mereka belum berani aja gitu. Jadi mereka nggak mau lah kalau ke tempatan orang luar gitu, Mas. Nah, tanggapan masyarakat ketika dapat tamu orang luar negeri itu pripun? Mereka ya senang, antusias. Jadi kalau ada tamu luar negeri, mereka juga ikut ke sini. Apa ya, ngumpul gitu loh, Mas. Ngumpul ya tukar bahasa sing anak-anak muda yang lepotan ngapa ya belajar apa ya, belajar komunikasi lah kan gitu. Memang tak suruh begitu. Jadi kita mendatangkan orang luar itu biar anak-anak muda itu yang masih sekolah itu biar agak fasih bahasa Inggrisnya. Tujuannya gitu aja sih, Mas. Itu sesederhana itu ya, Pak ya. Jadi mereka tuh yang masih sekolah bisa dipraktekkan kan gitu. Betul. Tapi sampai hari ini ada volunteer yang ngajari masyarakat untuk bahasa Inggris atau enggak? Kalau setahun 2 tahun ini udah off, Mas. Maksudnya off tuh jadi saya sounding ke sono, mereka terlalu sibuk gitu. Jadi volunteer-volunteernya itu lagi pada kebanyakan keluar daerah gitu, Mas. Karena mungkin mereka menilai sini udah berapa tahun dibantu apa gimana kan gitu. Untuk ditinggal. Ya, mungkin merasa mereka kamu udah mampu, ngapain saya ini lagi, mungkin begitu bahasanya mereka gitu. Jadi kalau ada tamu dari luar sini sudah ya bisa ya handle kan bisa gitu. Gitu. Nah, ini kalau berjalannya wisata sudah sedemikian, perkembangan wisata sudah berapa persen, Pak, sampai hari ini? Kalau sampai hari ini sebetulnya sih yo mati enggak, hidup enggak. Aduh, jangan stagnan gitu. Jadi Mas, jadi gimana yang
apa-apa kalau mandiri kan ya agak berat, Mas. Nggih, Jadi wisata itu memang butuh biaya sangat betul, besar. betul. Dan keuntungan juga belum tentu. Jadi selama ini dari tahun 2018 sampai sekarang yang saya andalkan ya cuman pikiran dan tenaga kan gitu. Yang bisa saya jual, yang enggak ya enggak kan gitu. Jadi tapi tetap kita selalu memegang planning terus, Mas. Ini selama ini kan udah berjalan hampir 7 tahun nih wisata kami dari outing, dari pasar Ngatbaingan. Sekarang saya udah merambah lagi baru wacana, Mas, tapi udah berjalan. Jadi kita tuh udah menanam 1.000 pohon kopi. Oh ya, Jadi nanti di wisatawan di sini mungkin ya nanti mau ada kafe apa nanti di jurang apa di mana udah saya planning, Mas. Jadi 2 tahun ke depan di Dangan sini mungkin udah ada kafe kopi khas. sini gitu loh. Oh. Kopi Dangan. Itu udah menanam, semuanya udah menanam Arabica. Oh, Arabica. Iya. Udah menanam. Semua masyarakat juga menanam, saya anjurkan menanam. Walaupun 10 batang tak anjurkan menanam. Dan kita punya lahan khusus buat lingkungan ada, Mas. Khusus, Pak? Khusus. Jadi tanamin semua tuh, jadi hasil nantinya kopi yang berapa ratus batang itu nanti milik kas lingkungan, kas wisata itu kan gitu. Kas kampung ya berarti? Iya, kas kampung. Udah saya tanemin hampir 600 batang itu nanti buat kas kampung. Tapi warga ya juga menanam 10 nggak apa-apa kan. Tapi dengan sekarang bisa dikatakan jenengan tadi hidup enggak, mati enggak, antusias masyarakatnya gimana, Pak? Kalau antusias ya masih stabil, Mas. Waktunya kita Ngatbain, mereka ya semangat, ayo jualan, saling menyupport satu sama lain, antusiasnya tetap berjalan. Entah berarti mereka tidak ada pikiran tidak mengedepankan keuntungan dulu. Bukan, enggak, di sini enggak, Mas. Jadi mereka ya mengedepankan apa ya? Boleh dikatakan dong, mereka punya prinsipnya, Mas. Alah, cuma ngumpul sebulan sepisan Mas ora enjoy kan ngono. Jadi mereka merasa seneng duluan gitu. Jadi ayo yang pasar Ngatbaingan dodol payu ora payu dipangan, bahasanya kan ngono. Memang ya kalau nggak laku ditukar-tukar, dibagi-bagi, udah kamu ngambil apa tukar-tukar gitu, dibawa pulang, ya udah ketawa-ketawa biasa. Karena ada hiburannya juga ya? Iya, ada hiburannya. Ada hiburannya. Setiap sebulan sekali masyarakat dapat hiburan gratis. Nah, gratis mereka juga apa ya? Kalau orang tani kan pagi-pagi nggak mandi, kalau minggu pagi mereka pada mandi, Mas. Mandi janda seger kan senengnya situ mungkin kan. Nah ini Pak, ada nggak maksudnya pengunjung itu berharap Ngatbain gini, pengunjung request ada ini Pak, ada itu gitu? Oh banyak, Mas, yang request makanan tuh banyak. Kayak makanan apa ya? Kayak madu pisau. Aku jenis itu nggak paham. Jadi yang kadang ada pengunjung yang udah sepuh, Mas. Udah ada yang pakai kursi roda, sama anak cucunya diantar. Mas, bapak saya nyari ini. Ya tak tuduhin. Karena saya boleh dikatakan kan orang umur nanggung, Mas. Coba dulu belum, muda enggak kan gitu. Jadi kadang-kadang makan makanan yang mereka cari, beliau cari, saya belum paham. Jadi saya nanya dulu ke pelanggan, oh ada Mas ini, gini gitu. Jadi kayak macam ketan kasih duduh apa. Apa gitu makanan banyak sih, Mas, yang mereka kelangenan ngono loh. Mereka tuh rata-rata orang yang memang orang zaman dulu yang udah sukses merantau. Pulang ke kampung tuh pengennya itu. Makanya di tamu sini tuh enggak, kalau tamu Ngatbaingan tuh bukan orang lokal sini, Mas. Bukan orang lokal sini, bukan orang lokal Cepogo. Rata-rata boleh ke timur, Solo, Semarang, bahkan dari Surabaya udah ke sini, dari Jakarta udah ke sini. Cuma buat makanannya atau bukan? Ya, makanannya itu. Karena makanya emang dijual di pasar nggak ada, apalagi di Jakarta kan gitu. Berarti misalkan saya request hari ini, 1 bulan kemudian ada? Baru ada, diadain. Diadain? Mau nggak mau diadain. Tetap diadain. Dan orang itu balik lagi? Pasti datang. Karena mereka saking pengennya pasti datang. Karena dituruti tadi? Iya. Berarti sebulan kemudian ada informasi, sudah ada makanannya, silahkan datang? Enggak, kita tetap menyediakan. Tetap menyediakan. Ketika di request orangnya tidak datang, tetap disediakan. Tapi alhamdulillah ada yang beli. Pasti ada yang beli. Ada yang beli, Mas. Kalau makanan baru aneh kan pasti orang, ini apa Mas? Nanya. Oh ini bahannya ini kan gitu. Oh.
kalau ini masalah hiburan, Pak. Orang hiburan itu datang karena diundang atau datang diundang dibayar atau datang dengan sukarela karena ingin menghibur? Kalau hiburan di sini selama ini yang udah berjalan ini kita nggak pernah mengundang, Mas. Jadi kemarin-kemarin yang udah berjalan mereka tuh emang menyodorkan diri, Pak, saya pengen tampil di Ngat Paingan gitu. Itu aja. Oh. Jadi paling saya menyediakan sewajarnya lah air minum Nggih. sama nasi. Udah itu aja, Mas. Jadi mereka kalau kesenian kan butuh make up, butuh apa, mereka saya nggak ngasih. Berarti memang mereka Mau gitu. untuk menghibur, Iya. kembali menghibur lagi. Karena apa? Pengunjungnya banyak dari mana-mana kan gitu. Nggih. Mereka senangnya di situ juga, Mas. Oh, gitu, Pak. Di samping Ngat Paing dikenal, mereka juga dapat namanya di situ. Betul, Mas. Oh, gitu. Nah, ini Pak, pertanyaan yang agak sulit dijawab. Respon pemerintah terhadap adanya ini gimana, Pak? Kalau respon pemerintah dari ini alhamdulillah ada, Mas. Karena mereka memandangnya bukan wisatanya. Jadi ada salah satu departemen Kabupaten Boyolali, UMKM itu menyupport, Mas. Jadi dari Dinas Ketahanan Pangan menyupport. Di ibu-ibu di sini yang UMKM itu kayak kita kemarin baru dikasih bantuan kayak pengolahan getuk loh, Mas. Mesin, jadi penumbuk getuk. Penumbuk getuk itu dikasih kita. Terus ya ada berapa macam yang dikasih dari Dinas Ketahanan Pangan karena mereka menyupport UMKM sini bagus kan gitu. Baru sebulan ini dikasih. Oh, berarti kalau dari provinsi, Pak? Provinsi selama ini belum. Berarti yang memang berperan aktif sementara ini yang dari kabupaten itu? Iya, itu pun karena ada UMKM-nya. Mereka menyebut UMKM-nya, Mas. UMKM-nya? Karena mereka kan pernah datang ke sini, wah ini kok gedung kan pakai tenaga kan kasihan. Mereka terinspirasi ngasih mesin gitu. Mesin gedung. Tapi gedung itu lagi dijadikan makanan khas untuk kabupaten nggak sih? Ya kalau kabupaten ada event kita diundang, Mas. Diundang itu diundang beserta makanannya, iya. Atau diundang beserta orangnya? Ya, diundang satu tim. Satu tim gini. UKM Dangean Ngat Paingan diundang, suruh jualan di situ. Buka gerai di situ. Buka gerai di situ gitu aja. Oh, gitu. Tapi antusias masyarakatnya tetap ada, Pak. Menyambut kalau gitu itu menyambut. Kita paling mengoplok bapaknya 3 hari nanti kita oplos, Mas. Dari jam sekian berapa orang gitu biar kebagian semua kan gitu. Oh, digilir. Iya, kita tuh enggak si jualan sekarang enggak, saya enggak mau jadi ya seneng dipangan bareng, susah dipangan bareng kan gitu. Karena bangunnya tadi karena bareng-bareng mandiri tadi. Iya. Jadi aku seneng kok ya malu seneng kan. Orang ketang seneng dolan yang bola itu ono ki lho, delok mobil. Delok mobil akeh. Iya. Delok lampu-lampu. Lah iya karo delok wong mlaku-mlaku. Wis seneng Mas wong desa kan ngono. Wong desa ya gelem dijak wisata lho. Ya karena apa ya? Ya bola-bola ya apa ya? Ya tergantung yang di depan sih, Mas. Kalau kita bisa mengarahkan tujuannya apa, ya mungkin semua desa mau sih. Mau dengan kitanya. Gitu. Yang penting kalau mau wisata tuh jangan bilang untung dulu, Mas. Maksudnya profit jangan dipikirin. Profit bagi saya itu nomor 2. Nomor 1 saya mendatangkan orang sebanyak mungkin gimana caranya. Jalan dulu lah ya. Iya, jalan dulu. Orang banyak kita jualan kan nanti profit kan. Oh, gitu. Nah, ini, Pak. Dari khasnya dulu di sini kan petani sama peternak. Iya. Apakah dari petani sama peternak sampai hari ini yang dikemas oleh wisata itu juga ada dampak yang lumayan? Ya kalau pertanian dampaknya ada, Mas. Satu, setelah adanya wisata ini kita sering pelatihan dari dinas itu ya, cara pengolahan kopi. Kalau pertanian itu, Mas, caranya bercocok tanam itu sering dapat. Terus dari kabupaten khusus wisata itu banyak pelatihan, Mas. Sampai tahun ini juga kita masih diundang suruh pelatihan sampai saat ini. Oh,
berarti memang support system dari pemerintah itu Kabupaten ada kan ada. gitu. Cuman di desanya aja gitu, belum 100% lah kan gitu. PR-nya masih banyak Banyak. mungkin. Nah ini Pak, kan di sini itu terkenal dengan tahu susunya. Betul. Apa yang membedakan tahu susu sini dengan tahu-tahu lain? Kalau tahu susu sini kan tahu susu murni Mas. Jadi tahu susu sapi itu setahu saya itu ada dua varian. Satu sapi setelah beranak itu murni dari kolostrum kan. Nah itu kalau pakai ABC udah jadi, tinggal direbus nanti udah kental sendiri. Itu kan terbatas, nggak setiap sapi hari nggak setiap peternak sapinya setiap hari beranak kan enggak. Lalu saya yang bikin ini beda Mas. Jadi susu sapi nggak ada kolesterolnya, tetap kita bisa jadi susu. Oh. Itu rasanya juga ya gurih-gurih. Sama, hampir sama yang kolesterol itu. Kalau dari pengembangannya sendiri Pak? Ya selama ini akhir-akhir ini emang agak menurun Mas, karena ya susu mahal. Kadang-kadang penjualannya nggak sesuai kan gitu. Jadi 1 liter kan paling jadi berapa potong itu Mas, kecil Mas. Karena susunya kan susu bukan kolostrum kan. Jadi memang cuma diambil memang sarinya aja kan. Tapi setiap ngapain pasti ada Pak? Ada, tetap kita bikin walaupun 10 liter 15 liter bikin Mas. Dan apa namanya, ketika ada request pengen membikin bareng bisa Mas. Jadi kalau yang ada request bikin bareng nih itu nanti maksudnya outing Mas. Jadi per A sekian kan gitu. Jadi saya ajak meras, ajak bikin susunya gitu. Dan itu setiap bulan pasti ada yang kesini untuk outing kelas itu Pak? Kalau pas musim-musim apa ya? Musim-musim liburan sekolah ada Mas. Tapi kalau gini ya enggak. Kita memang pasarnya sekarang udah nggak begitu gitu, maksudnya kita nggak begitu aktif di sosmed, jadinya ya agak berkurang, terus terang agak berkurang. Berarti ya wisata kan pasti ada jenuhnya Pak. Betul. Ada titik jenuhnya. Nah untuk mengatasi jenuh itu dan biar tetap berjalan, yang nggak eksis, yang tadi dibilang yang nggak mati ini, yang nggak hidup tapi tetap berjalan, itu apa yang harus dilakukan? Kan kebanyakan wisata yang di sekitar kita, pengelola dengan pemerintah kadang berbeda pendapat. Ya. Itu gimana? Ya kalau kita ya satu komunikasi Mas. Jadi kita tuh ke warga-warga ya selalu setiap kumpulan warga itu saya tuh mendengungkan itu Mas. Jadi yang udah ngangkat ndangean kayak ngapaingan wisata yo ayo jangan sampai berhenti, walaupun saya ngucapin 1 detik berapa kata setiap kumpulan warga, saya selalu ada bahasa buat selalu mengingatkan warga, ayo kita bangun lagi ya, jangan tidur gitu terus gitu. Berarti memang himbauan bahwa ini bukan milik 1 orang 2 orang. Iya, milik warga semua, 1 RT kan gitu. Berarti kalau ada yang punya ide tetap ya kita tampung Mas. Ada eksekusinya Pak? Ada. Kalau si A punya ide, kita pelajarin dulu butuh biaya berapa banyak kan gitu. Terus kinerjanya kita bisa enggak kan gitu. Modifikasinya bisa enggak, kalau bisa ya kerjain bareng-bareng kan gitu. Ya kalau nggak bisa ya tunggu sampai kita bisa kan gitu. Antara yang muda sama yang tua gimana ini Pak cara nyatuinnya? Kadang kan yang muda pengen gini, tapi yang tua pelan akhirnya jadi. Kalau di sini jadi yang muda silakan berkarya kan gitu. Bagi saya gitu, silakan berkarya, kamu punya ide apa silakan diaplikasikan di lingkungan. Saya menyupport kan gitu. Misalnya menyupport, kalau memang bagus tak support, kalau kurang bagus tak benerin. Tapi ide mereka nggak tak putus, tetap berjalan. Cuma diarahkan pokoknya lurus, jadi suruh belok sedikit itu loh Mas, biar kelihatan bagus kan gitu. Gitu aja. Jadi mereka nggak merasa tersinggung kan gitu. Tapi antusiasnya anak muda terhadap pasar Ngapai? Alhamdulillah saat ini maju Mas, karena mereka udah tak kasih tugas. 1, mereka kasih stand khusus kopi. Khusus kopi, mereka jualan kopi modern lah, bukan kopi sasetan kan gitu. Yang kedua, semua parkiran ambil silahkan.
Oh, berarti tetap dibuat ada kasnya anak muda ya Pak ya? Iya, di Oh. parkiran diambil anak muda buat kas pemuda kan gitu. Saya juga pengennya gini Mas, jadi pemuda jangan sampai punya kegiatan minta orang tua kan gitu. Pengennya saya kan gitu. Jadi setiap ada bulan pemuda ya kadang kalau saya diundang ya tak arahkan gitu. Jadi pemuda ya Gen Z itu gimana caranya sih kan gitu. Jadi ada kegiatan itu jangan minta orang tua, mau piknik minta orang tua, kasihan orang tua yang anaknya 2 3 4 itu loh Mas kan gitu. Jadi ayo gimana caranya kamu biar punya hasil kan gitu. Jadi buat seneng-seneng kamu tuh hasil kamu sendiri kan gitu. Nggih. Tak gituin. Oh, jadi memang anak mudanya ya tetap produktif Produktif. lewat pasar Ngetpaing, yang tua-tua juga ikut produktif. Nah, kalau penjualnya Pak, apakah penjual itu terpusat hanya untuk orang Ngetpaingan atau kayak sistem Car Free Day harus daftar dulu atau booking atau harus ada kontrak? Kalau selama ini memang kita prioritaskan warga sini Mas. Jadi kita tuh belum berani ngambil dari luar karena apa ya? Ya kita non plastik Mas. Jadi rata-rata kalau yang di luar kan pasti pakai plastik, udah pasti Mas. Dijual tuh mesti makanan menengah ke atas. Menengah ke atas tuh makanan modern kan gitu. Kalau saya jual kan enggak. Jadi memang makanan jadul memang dibungkus pakai daun kan gitu. Jadi mereka ngikutin susah. Tapi ada Pak? Ya sering ada yang mau ini, tapi tak kasih gitu mereka nggak mampu. Wah nggak bisa ya Pak, ya wis terserah kan. Perlengkapannya nggak ada? Nggak ada kan. Tapi misalkan ada pedagang luar yang mau ke sini, terus mampu nggak KWD menyediakan peralatan seperti piring, sendok, gelas, maksudnya gelas yang memang ciri khas yang Ngetpaing? Kalau selama ini kayaknya belum bisa Mas, karena mereka tuh punya sendiri-sendiri sih ya. Pribadinya penjual itu loh. Jadi kelompok wisata tuh belum punya aset ke situ. Oh iya kita punya umpamanya punya aset sekian banyak gelas piring itu buat nanti ada penjual umum bisa, tapi selama ini belum ada. Mereka yang jualan ya beli sendiri, pakai sendiri, buat mereka sendiri kan gitu. Kayak kebanyakan gerabah itu loh Mas, gerabah dari apa itu tanah itu loh. Di mangkoknya dari gerabah itu, mereka beli sendiri buatan sendiri kan. Berarti sampai hari ini support sistemnya belum ada ya belum Pak? Ada. Siapa tahu nanti ada yang menyediakan. Amin. Ya itulah karena mandiri jadi abot kan. Karena mandiri itu tadi. Nah ini Pak, saya melihat ada beberapa warga itu juga menyediakan bunga. Nah itu kan ternyata yang di KWD itu tidak hanya pertanian, tidak hanya susu, tidak hanya yang lain. Sebenarnya yang mau dibawa KWD itu apa sih Pak? Di setiap rumah warga ada mawar, terus ada tanaman kopi, bunga-bunga yang itu sebenarnya dijual atau memang cuma buat hiasan, atau memang konsepnya nanti kalau ada penjual datang ke rumah, Pak ini boleh dibeli, oh silakan gitu. Ya konsep kita ya maunya sih semuanya Mas, semuanya dijual maunya kan gitu. Tapi kan namanya juga pasar kan tahu sendiri Pak. Pasar kan oh bulan ini lagi rame ini kan gitu, bulan itu rame itu kan itu. Tapi intinya kita menanam bunga-bunga itu ya satu buat hiasan. Yang kedua bunga mawar itu kan apa ya aromanya enak. Jadi kalau pas lagi musim berbunga semua ya dijual kan gitu. Kalau yang beli ya monggo silahkan kan gitu. Oh, tetap kepepetnya nggak ada yang beli kan ya orang bagus kok kan gitu mawar kan. Oh, berarti tapi tidak memikirkan profit ya Pak ya? Enggak. Kalau pemasarannya Pak, pemasaran KWD itu sejauh ini sampai di mana Pak? Pemasaran yang mana dulu? Ya wisatanya ya, kampungnya. Kalau pemasaran selama ini lewat sosmed aja Mas, kayak IG, Facebook, dari mulut ke mulut gitu aja sih. Tapi memang ada apa namanya? Ada adminnya untuk ngurusi ini? Ada, ya pemuda itu. Pemuda itu? Adminnya pemuda IG-nya itu. Di kalau mau ada event, ada Ngetpaingan, seminggu sebelumnya kita udah share-share dulu Mas. Jadi ke Boyolali grup apa-apa semuanya kita japri semua kan gitu. Media bisa sampai tembus ini Pak? Bisa. Nah, selama ini ya kita bikin press release terus mereka datang ke sini tahu sendiri, atau memang kita
mengajak media untuk datang ke sini? Mereka tuh kadang-kadang punya agenda, Mas. Nggih. Karena di IG kan ngapain selalu buka, jadi kadang-kala dari media tuh udah tahu datang wawancara aja gitu. Dari mana kan gitu. Oh. Ngapain kemarin banyak Mas dari mana ya? Dari British apa dari mana itu? Solo Pos, Jawa Iya, itu Pos. pada datang sini. Apalagi waktu ada event trail itu banyak, Mas. Oh, yang trail kemarin. Iya, banyak tuh datang kan. Mereka lihat IG-nya kan. Ada event gitu. Terutama kalau pas Hari Pangan Sedunia itu mereka pasti datang. Di bulan-bulan Oktober pasti datang itu. Karena event tahunan itu kan di sini. Oh, berarti hari-hari besarnya tentang pertanian, tahanan pangan, UMKM pasti Iya, KWD ada kegiatan. ada kegiatan. Walaupun itu tidak diingat palingan, Pak. Iya, Tetap ada. tetap ada. Dan masyarakat ikut antusias walaupun nombok kan. Iya, biasa. Iya. Jadi kita bikin kalau pas event kayak ini pas Duna itu kan memang butuh dana, Mas. Butuh dana, kita bikin gunungan, bikin makanan yang udah jadi itu kita tinggal diplot aja. Oh, si A besok bawa ini ya, si B bawa ini ya, si nanti kemudian di sini kita yang nata gitu. Oh, berarti itu memang per orang itu dapat Jatah satu-satu. satu-satu. Jagung 5, sawi 5. Iya begitu. Gitu. Iya, pokoknya talas goreng, talas rebus kamu bawa 2 kilo, si A sekilo, kita butuhnya berapa kilo nanti dibagi berapa orang kan gitu. Dan itu kesadaran masyarakat untuk ya kesadaran semua. Nggak, maksudnya mereka tuh udah tahu agenda, oh ini hari pangan apa Oktober apa November, aku bawa apa gitu. Jadi sebelum harian kita kan biasa Mas kumpulan. Ini ada event. Cara membentuk masyarakat biar mau gimana, Pak? Ya kesadaran dulu, Mas. Kesadaran lingkungan kan gitu. Jadi kita juga yang menerapkan banyak cara sih, Mas. Jadi aku pengennya setiap hari masyarakat Ndangan itu walaupun semenit mikirlah lingkungan gitu. Paham yang saya maksud? Jadi aku sedino-dino aja kudu mikir lingkunganku. Oh iya caranya apa kan. Nanti dikeluarin waktu di kumpulan kan gitu. Di setiap hari tak anjurkan begitu, walaupun semenit dong. Kamu tuh harus mikir desa, mikir lingkungan kamu. Ben apik piye kan ngono. Anjur kayak ngono. Dan masyarakat mau. Mereka punya usulan. Pak, umpamanya gini gimana? Itu udah pasti. Tapi tetap ada pro kontranya nggak? Ada, tetap ada. Biasa kalau kegiatan pro kontra biasa. Tapi bar kan ngono. Orang berkelanjutan. Nah, jadi nanti tinggal suara yang banyak siapa, ya udah, yang nggak layak mau nggak mau ngikut. Dan masih dikemas dalam suasana gotong royong. Iya, tetap akhirnya jadi gotong royong itu kan. Oh, gitu. Nah ini Pak, pertanyaan terakhir. Harapannya apa Pak buat wisata desa agar wisata ini ya maksudnya di lingkup Karesidenan lebih berkembang, lebih wah gitu loh. Harapan saya satu ini Mas, terutama pemangku desa Gedangan itu ya, mbok yo mikir ngono lho Mas, wis tak kei jeneng apik, maksudnya udah saya angkat Ndangan kan lingkupnya Gedangan, mau nggak mau kan Gedangan terbawa dengan nama baik itu loh Mas, ya diperhatikan sedikit aja gitu. Oh, ditanya lah, pengen nopo ngono, ngono asline. DTKI pengen apa Pak ngono. DTKI tapi seneng. Aslinya satu itu, yang kedua dari desa, terutama perangkat desa Gedangan ini yang orangnya bijaksana itu, di sini tuh banyak sekali yang bisa dijual Mas. Satu ada Candi Lawang, Candi Sari, di sana ada Tempuran, itu bisa dikemas buat dijual, dijual keluar Gedangan, keluar Boyolali, keluar mana aja itu bisa mendatangkan tamu ribuan Mas. Kalau banyak tamu, ngomong nggak mau kan warga menyediakan tempat penginapan, tempat jualan itu pemasukan buat warga sini, warga Gedangan terutama gitu loh. Yang harapan saya ke depannya ya masyarakat Ndangan terutama yang udah berjalan itu selalu solid Mas. Jadi kita jangan sampai yang udah berjalan kendor gara-gara sepi, jangan. Jadi di hari sepi ini ya kita harus bangkit terus, semangat. Suatu saat kita naik lagi, saya yakin itu Mas, karena apa ya, katanya roda berputar kan gitu, ya di atas bawah, jadi kita walaupun di bawah ya tetap apa ya, tetap antusias untuk
memajukan lingkungan kan gitu. Satu saat pasti naik lagi kan gitu. Tapi pernah nggak Pak KWD itu sepi? Sepi banget. Sepi banget belum pernah sih Mas. Jadi sepi-sepinya ya penjual tuh 80% terjual kan gitu. Itu paling sepi Mas. 80% terjual. Terjual, makannya nih itu loh. Ya, berarti nggak sepi dong Pak. Sisa tersedikit kan. Ya sesepinya itu karena biasanya habis kan gitu. Biasanya kan jam 10 habis. Itu nyampe jam 12 nggak habis itu ya termasuk sepi kan gitu. Tapi 80% kejual kan gitu. Kejual semua. Ada akan punya barometer. Barometer tuh ada berapa stand, jam 10 udah habis kan. Oh, tak cek kan. Oh, udah habis berarti rame ini kan gitu. Ternyata kalau saya cek jam 10, tengah 11, jam 11 lewat masih ada gitu. Berarti pengunjung berkurang kan gitu. Kan dari orang penjualnya aja. Oh, berarti memang barometernya kalau jam 10 beberapa stand itu habis. Ya, itu berarti rame. Iya, berarti rame. Kalau enggak ya jam 12 masih. Iya, masih. Untung-untungnya ada luhur kita bubar gitu. Kalau rencana ke depan Pak, selain kopi tadi Pak? Rencana ke depan selain kopi apa ya? Ya kita sih kopi dulu aja Mas, karena kopi kita udah menanam. Mungkin 2 tahun ke depan udah berbuah, kita udah ada tambahan wisata, yaitu wisata kopi Dangian itu. Rencananya gitu. Rencananya itu plan 2 tahun ke depan. 2 tahun ya Pak ya? Iya, insya Allah 2 tahun buah biasanya gitu kalau 2 tahun? Iya. Tapi ini sudah ditanam? Udah ditanam. Yang kemarin atau yang baru tahun ini? Tahun ini, baru 2 bulanan lah. Oh yang bantuan kemarin iya, itu? Tapi saya yakin itu nanti maju, karena keyakinan itu Mas. Karena kayak itu program nasional ya Pak ya? Iya, program nasional. Oke, teman-teman, semoga bisa didengar oleh yang tinggi agar yang kita punya bisa kita manfaatkan. Tidak, yaitu tadi pariwisata itu tidak, jangan mikir profit dulu. Betul ya. Dan saling membumi, saling duduk bareng. Kalau kita mengedepankan ego, mungkin ya seperti wisata-wisata lainnya ya, tidak bisa bertahan lama, akhirnya terbengkalai. Dan kasihan kalau masyarakatnya maju, masyarakatnya mau, kalau nggak didukung dengan pemerintah ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat sore. Waalaikumsalam. Lumayan ya Pak.